Gimana nih kabar kalian semua? Semoga kita selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan melihat sebuah video di mana tim Prabowo Gibran membongkar bagaimana kebohongan yang dilakukan oleh Ahok. Waduh, ini ternak-ternak banteng hobinya bohong-bohong, teman-teman ya. Kata kemarin Ahok, dia kalau jadi dirut akan memenjarakan dan membongkar korupsi. Dan selama ini kata Ahok, dia tidak pernah ditawari jadi dirut. Padahal faktanya, dia pernah ditawar jadi dirut oleh Pak Jokowi, teman-teman. Tapi dia sendiri yang menolak. Nah, saya curiga nih ya. Sebenarnya yang memegang bukti korupsi itu adalah Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi pernah mengatakan, saya sudah tahu titik-titik korupsinya. Tapi kan Pak Jokowi tidak bisa apa-apa, teman-teman. Beliau hanya petugas partai. Beliau kalau mau ngapa-ngapain ya harus lapor ya, ibu ketum ya kan. Nah, selain itu, Pak Jokowi juga pernah membentak dirut Pertamina. Wah, ini sepertinya Pak Jokowi lah yang membisikkan Pak Prabowo kalau ada mega korupsi yang terjadi di Pertamina. Makanya Pak Prabowo langsung mengeksekusinya, teman-teman. Oke, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Jangan pernah ada yang bermain-main di area ini. Saya sudah wanti-wanti betul, di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Akan saya gigit sendiri. Oh, di sini saya sudah mulai ngerti. Oh, di sini sudah mulai ngerti ya. Oh, di sini saya sudah mulai ngerti. Oh, di sini saya sudah mulai ngerti. Kalau masih diteruskan, ini saya ingatkan pagi hari ini. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan. Akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau gigit sendiri kan tidak mungkin. Tidak mungkin, teman-teman ya. Saya curiganya nih ya dari video ini, teman-teman. Pak Jokowi sudah bisiki Pak Prabowo kalau di Pertamina itu ada korupsi, teman-teman. Ya Pak Prabowo kan powernya sangat kuat. Siapa yang mau melawan Pak Prabowo, teman-teman? Ya kalau Pak Jokowi dulu kan ya hanya selalu disebut petugas partai, hanya terus direndahkan. Apa-apa harus lapor ibu ketum. Ya susah Pak Jokowi buat menindak yang begini-begini. Apalagi komutnya ya ternak banteng juga, teman-teman ya. Si Ahok itu ya kan. Aduh. Anda se-emosional ini? Karena saya nggak bisa apa-apa. Saya di luar kekuasaan. Anda tidak bisa apa-apa atau Anda kewalahan juga ngurus yang di dalam pada saat Anda menjabat? Oh enggak. Saya nggak pernah kewalahan. Saya tekan. Cuma masalahnya saya nggak pernah dikasih dirut. Saya bilang berkali-kali kok. Kalau betul mau bersihkan Pertamina, saya itu dirut, bukan komut. Saya dirut bukan komut. Juli 2024. Beliau panggil saya kali ini suruh saya jadi dirut Pertamina. Spesifik waktu itu tujuannya minta jadi dirut setahun lalu itu tuh. Ya, cuma saya bilang kenapa baru sekarang? Kan udah bagus, udah untung. Saya bilang saya jadi komut juga. Saya udah happy kok selama dirutnya mau nurut sama saya kan. Kan nggak pernah rugi terus bisa untung sampai tertinggi gitu kan tahun-tahun terakhir kan. Terus kenapa? Saya masih bercanda gitu. Bukan Pak, ada orang lain coba. Paling enak jadi komut Pak. Nah kenapa? Terus saya bilang Pak, saya lagi terapi. Terapi apa? Terapi main golok. Terapi piano Pak. Terapi Mandarin Pak. Saya les Pak. Jangan saya Pak. Lebih baik orang lain aja Pak. Karena yang paling bahagia jadi orang tuh ada duit ada waktu Pak. Kalau saya jadi dirut ada duit gak ada waktu Pak. Pokoknya saya kurang minat saya bilang. Waduh, katanya dia tidak pernah dikasih jadi dirut ya kan. Padahal ya dia sendiri juga yang bilang kalau Pak Jokowi menawarkan dirut kepada Ahok. Sepertinya di waktu itu Pak Jokowi sudah mencium ada mega korupsi di Pertamina, teman-teman. Dan beliau ingin Pak Ahok membersihkan Pertamina dan ya dengan jabatan dirut tentunya. Tapi ya Ahok menolak, tetap mau jadi komut ya kan. Aduh, apakah sudah enak hidupnya Pak Ahok? Aduh. Ini mengenai migas. Iya. Kan mengenai mafia minyak dan gas ini kan sudah lama sekali. Sudah lama. Mulai dari zaman Orde Baru, kemudian masuk ke periodenya Habibie, Gus Dur, Mega, sampai sekarang. Baru sekarang yang namanya orang kan dari dulu sudah tahu. Siapa sih mafia migas itu? Orang tahu lah Muhammad Reza Khalid kan gitu. Dari dulu nama itu sudah sangat populer disebut sebagai mafia migas kan. Tetapi itu kan hanya jadi wacana, hanya jadi pembicaraan, tapi tidak pernah ada
langkah-langkah apa yang harus diambil, ya kan? Barulah sekarang pada masa Prabowo ini kita lihat Jaksa Agung itu punya semangat dan keberanian untuk berupaya untuk membongkar mafia migas ini. Di mana yang namanya tadi Muhammad Reza Khalid tidak bisa disentuh oleh Jaksa Agung, langsung rumahnya digerebek. Nah, itu saya kira prestasi tersendiri itu, Bro. Ya, saya rasa adalah bahwa di satu sisi kan Prabowo selalu mengatakan bahwa dia akan memberantas korupsi ini. Bahwa ada beberapa yang terakhir ini temuan-temuan yang memang cukup fantastis. Ya, khususnya di migas. Di migas ini sebetulnya bukan hanya korupsi, Mas. Masalahnya adalah ini penipuan terhadap produk. Yang harusnya Pertamax lalu memakai Pertalite. Ini bagaimana dengan mesin-mesin yang rusak di situ gitu? Dan sudah direkayasa. Iya, jadi kan rusak. Jadi ada yang mesinnya terus tiba-tiba nggak bisa ini karena kan ronnya itu kan. Dan nilainya besar sekali, 193 triliun ya. Iya, karena itu berlarut-larut. Kita tinggal lihat saja selisih dari Pertalite ke Pertamax berapa. Ini kan tinggal ditambahin aditif aja kan untuk dijadikan RON 92 gitu. Nah ini selisihnya berapa gitu. Ini suatu prestasi sendiri bahwa ini bisa terbongkar karena ini sebenarnya berjalan sudah lama. Kejaksaan Agung mengatakan 2018 sampai 2023 angka segitu. Tapi saya tidak percaya kalau itu baru di 2018 gitu kan. Sebelumnya juga udah pasti ada gitu kan sudah. Tapi memang sebelumnya apakah itu BBM juga yang dioplos itu terlalu jauh. Kalau Pertalite kan kita melihatnya setelah ada 2016 ya, setelah premium dihapus, kemudian timbul Pertalite. Kemudian Pertalite ya karena ada RON 90, Pertamaxnya dipakai itu. Sebelumnya ini juga ada beberapa dorongan dari Kejagung juga bahwa pemberantasan korupsi ini di satu sisi kita melihat keberanian dari Presiden untuk merantas korupsi. Saya kesana yang terakhir, Bu Dirut cerita itu ya Jokowi pernah bentak di Pertamina. Benar. Diceritai hal yang sama gitu loh. Bu, enggak. Saya nggak mau cerita itu lagi. Saya sudah dengar dari Dirut-Dirut sebelumnya.